warzuqna fahman wa amalan shalihan taqabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru kita, para ustaz, orang-orang tua kita, alim ulama, cerdik pandai, dan yang saya hormati jamaah kaum ibu dan jamaah kaum bapak pada sholat zuhur yang berbahagia ini. Wajar dan pantas kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang tiada terhitung banyaknya. Seandainya nikmat itu mau kita hitung, ranting pohon kita jadikan sebagai pena, air laut dijadikan sebagai tintanya, dan seluruh daun-daun yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai kertas untuk mencatat nikmat Allah. La tuhsuha, kamu tak akan mampu untuk mencatatkan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah itu tiada terhingga. Pertama nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan. Betapa banyak saudara-saudara kita saat ini yang sedang berbaring di rumah sakit untuk memulihkan kesehatannya, dan berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh saudara-saudara kita. Maka pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih sehat dan bisa hadir kembali di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kehadiran Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saya ucapkan kepada BKM yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk berbicara pada Ramadan ini sambil kita berniat i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kajian yang diberikan kepada saya adalah Ramadan dan keutamaannya. Saya rasa hampir setiap hari, hampir setiap bulan, hampir setiap tahun dibuka apa-apa kelebihan dan keutamaan Ramadan ini. Maka pada kesempatan ini anggaplah kita sebagai mulai kaji apa yang pernah kita terima dari tuan-tuan guru kita selama ini. Maka saya akan bacakan ada beberapa kelebihan Ramadan yang saya kutip dari kitab Qurratul Nasihin tentang fadilatus shaum, yaitu keutamaan berpuasa. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala u'tiyat ummati khamsat asya' lam tu'ta li ahadin qabli. Diberikan kepada umatku, kata Rasul, khamsat asya', 5 macam, lam tu'ta li ahadin qabli, yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi Rasul mengatakan ada kelebihan yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Kelebihan ini belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum Muhammad. Apa itu? Al-awalu, yang pertama, idza kana awal lailatin Ramadan yunzalullah ilaihi birrahmah.
rahmah, dengan rahmat. Wa may yanzurullahu ilaihi rahmah, siapa yang diperhatikan Allah dengan rahmat, la yu'azzibuhu ba'dahu abadan, pasti tak akan disiksa selama-lamanya. Jadi siksa di sini bukan siksa akhirat saja, tapi siksa dunia akhirat abadan. Kata abadan ini adalah baik dari dunia maupun sampai ke akhirat. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, pada malam awal Ramadan kemarin, bagaimana perhatian kita tentang Ramadan ini? Apakah kita salah satu orang yang diperhatikan Allah itu? Tanda diperhatikan kita mendapat rahmat. Apa ciri-ciri rahmat itu? Tanda-tandanya adalah yang pertama, tidak berat badan kita ini, tidak berat perasaan kita ini melaksanakan ibadah tarawih pada malam Ramadan pertama. Kira-kira ada tak rasa kita salat tarawih lah ini jam baca ini? Kira-kira kalau tidak ada begitu, insya Allah kita mendapat rahmat. Begitu juga dengan makan sahurnya. Macam baru coba pula ini adalah upaya yang dirasakan. Kalau tidak ada cakap hatinya seperti itu insya Allah kita mendapat rahmat dari situ. Ringan saja perasaan kita untuk melaksanakan ibadah ini. Jadi kata Rasul, la yu'azzibuhu abadan, insya Allah dia tidak akan mendapat azab selama-lamanya. Azab di sini abadan, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Wa may yanzurullah, kemudian wasani, dan yang kedua, ya'murullah ta'ala al-malaikata bil-istighfari lahu. Yang kedua kelebihannya kita sebagai umat ini, Allah memerintahkan para malaikat bil-istighfari lahu, malaikat beristighfar, tapi tujuannya untuk kita. Banyak loh malaikat itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan yang 10 saja malaikat, itu nama itu, jabatan itu 10. Kalau jumlah malaikat itu banyak sekali, tapi yang wajib kita ketahui namanya sebagai syarat rukun iman itu adalah yang 10 itu. Jadi istighfarnya malaikat pahalanya diberikan kepada kita sebagai umat Muhammad. Yang kedua, yang ketiga adalah wasalis raihatu ba'is shaimi atyabu 'inda Allahi birrihil misk. Yang ketiga adalah bau mulut orang yang berpuasa. Siang-siang begini kan bau mulut berpuasa itu. Kenapa bau? Karena perut masuk. Apa kalimatnya? Atyab, lebih baik daripada wangi kasturi. Jadi mulut kita yang berpuasa di Bapak Ibu dinilai di sisi Allah adalah, walaupun di dunia ini kita merasa bau, sesungguhnya di sisi Allah lebih wangi daripada baunya kasturi. Terkait tentang ini, bagaimana dengan masalah gosok gigi? Apa hukumnya menggosok gigi di siang hari Ramadan seperti ini?
Karena mulut ini adalah hal-hal yang sangat sensitif. Memang mulut ini, yang mulut kita ini masih dianggap rongga terbuka. Yang lewat ke sini yang baru bisa membatalkan puasa. Jadi kalau bapak-bapak atau kaum ibu kalau masak untuk merasakan masakan itu, boleh nggak dicicipi? Begitu. Karena lidah ini adalah anggota rongga terbuka, boleh dicilat tapi diludahkan kembali. Karena lidah yang merasa, bukan tenggorokan. Tenggorokan adalah tempat lewat. Boleh, tapi hukumnya makan. Jadi kalau menggosok gigi, hukumnya makan. Tapi kalau ada yang lewat kerongkongan ini, air sesuatu, batal puasanya karena dia sudah mengkosak atau menyengaja memasukkan air ke dalam mulut. Jadi makanya dibikin kepada kita sugesti, janganlah menggosok gigi, biarlah bau mulut itu, karena baunya mulut orang yang berpuasa adalah lebih wangi daripada bau wanginya kasturi. Warrohim, dan yang keempat kelebihannya adalah yaqulullahu ta'ala lil jannati, Allah memerintahkan kepada surga, ibtahizi zinatak, berikanlah perhiasanmu, ambillah perhiasanmu. Wa yaqulu tuba lil ibadil mu'minin, maka orang-orang mukmin mengambilnya. Hum awliya, mereka itulah awliya Allah. Jadi surga diperintahkan Allah, orang-orang muslim berpuasa segera masukkan, karena itu adalah awliya Allah. Karena mereka itulah wakil-wakil. Jadi wali Allah itu bukan orang yang segudang ilmunya. Kalau perkara ilmu, Bapak Ibu sekalian, paling banyak makhluk Allah ini adalah iblis. Sampai-sampai malaikat pun berguru dengan dia. Jadi kalau ada orang banyak ilmu dan kurang amalnya, berarti itu berguru dengan iblis. Jadi kita ini tidak perlu banyak ilmu, tapi banyak amalnya. Tidak ada gunanya ilmu banyak tinggi, kitab 8 gudang kitabnya. Kalau sekarang kalau ada kitab lagi pakai digital, mungkin ada 3 kitabnya. Tapi kalau tidak diamalkan adalah sia-sia. Kasajari bila samanin, seperti pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya, bikin sampah daunnya. Tak ada gunanya ilmu kalau tidak bisa bermanfaat kepada orang lain. Adalah seperti pohon yang banyak daunnya tapi tak ada manfaatnya bagi orang, bahkan bikin orang merepet karena daunnya berguguran, membuat sampah. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang kelima adalah wal khamisu yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Yang kelima adalah Allah mengampuni segala dosa-dosa kita seluruhnya, jami'an, seluruhnya. Makanya ayat pengunci puasa ini adalah apa? La'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa maksud bertakwa di situ? Bagaimana bentuk takwa ini rupanya? Nah, ini katanya di sini adalah tarkul ma'asi. Orang yang
maksiat, maka itu sudah dianggap bertakwa. Maksiat apa? Dosa apa? Baik dosa besar maupun dosa kecil. Ini yang selalu kita kena adalah dosa kecil. Iri dengan orang membeli sesuatu dalam hatinya memang dosa. Bangga kita dengan kelebihan kita. Aku bisa begini, aku bisa begini, aku lain begini. Dosa. Namanya ujub. Membanggakan diri dalam hati sendiri, tidak dikeluarkan melalui mulut, itu namanya juga dosa, ujub. Kalau membanggakan diri dengan mengeluarkannya, diucapkannya, disampaikannya, itu namanya takabur. Membanggakan diri. Dosa besar apa? Dosa besar adalah tak peduli dengan orang tua. Ada orang pergi di perantauan tak balik-balik, omaknya sudah berkumpul di kampung sana, hanya telepon saja. Tidak. Kehadiran kita ke pangkuan orang tua kita itu, kehadiran orang tua kita itu lebih bernilai. Samping kita memberikan bantuan-bantuan setiap bulan kepada mereka, tapi kehadiran kita sangat menyenangkan hatinya. Apalagi orang yang tidak mengingat orang tua, ini termasuk dosa-dosa besar. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, la'allakum tattaqun itu adalah maknanya tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Saudara-saudara jamaah zuhur rahimakumullah, walidha karena itu ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena keimanan, ikhlas semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosanya. Walaupun ada orang mengatakan ini hadis dhaif, biarlah begitu. Yang jelas keyakinan kita melaksanakan Ramadan ini adalah iman wa ihtisaban. Karena sekarang banyak orang-orang sudah mengkaitkan hadis dan begini bahkan memasukkan hadis palsu. Kalau kata-kata itu ada manfaatnya, lakukan. Kenapa kita harus lebih patuh kepada, lebih percaya kepada cakap-cakap para ahli yang tidak ada kaitan dengan Muhammad? Segala punya hadis palsu tapi ada kaitan dengan Muhammad. Ini cakap-cakap tokoh, kata siar. Orang lebih kuat lagi ke situ kepercayaannya daripada hadis dhaif. Coba. Jadi jangan kita sempat dilemahkan dengan status seperti ini. Lebih percaya kepada tokoh-tokoh, apalagi tokoh politik, apalagi tokoh ini. Tapi tidak percaya, walaupun hadis dhaif Bapak Ibu sekalian, bukan berdosa mengamalkannya. Yang dhaif itu adalah orang yang meriwayatkan saja. Kalau cakapnya itu bodoh itu. Hadirin jemaah sekalian, jadi dalam kajian singkat kita pada zuhur ini lebih kurang hampir setengah jam, saya rasa saya padatkanlah dulu di sini. Barangkali bisa ada kebutuhan ya kan. Namun begitu pun jika ada yang perlu kita musyawarahkan, kita diskusikan. Kalau mampu saya jawab. Kalau tidak saya pendeklah dulu. Mungkin referensi saya kurang banyak atau info yang saya dapat sangat minim, maka sebelumnya saya mohon maaf. Sementara saya tutup.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak sekalian. Pertama dari Ibu tadi di depan itu ya. Ibu tadi, apa tanda puasa kita diterima Allah? Jadi puasa yang diterima itu pertama adalah bahwa puasa itu ada beberapa macam. Kalau hanya puasa sekedar lapar dan dahaga, itu adalah sekedar melepasi kewajiban saja. Dan tingkatan puasa itu ada puasa malam, puasa khawas, puasa khawasul khawas, puasa orang kebanyakan, puasa orang yang istimewa, puasa orang yang istimewa di atas istimewa. Ini tidak dapat kita ini. Paling bisa kita level kedua khawas, puasa dari lapar dan dahaga, puasa pemikiran kita apa-apa yang kita makan nanti membuka. Kalau sudah hilang dari apa-apa, macam-macam ini yang mau dibukakan nih. Kalau sekedar berbuka harus ada, harus dipikirkan. Tapi kalau macam-macam, ini termasuk bukan puasa khawas, tapi adalah puasa orang kebanyakan. Ada diterima secara fikih, ada diterima secara non fikih, secara sunni. Jadi tandanya apa? Biasa aja kita bahwa puasa itu tidak menjadi beban bagi kita. Betul tidak? Tidak ada menjadi beban semawa. Memang ini adalah mutlak kewajiban yang diberikan Allah kepada umat Muhammad. Sesungguhnya puasa ini Bapak Ibu sekalian, ini seluruh umat mengadakan puasa. Ya, makanya kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang pernah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Nah, jadi puasa ini, puasa yang diterima itu adalah tidak menjadi beban kepada kita melaksanakan puasa ini. Tidak ada kalau masih ada kalau puasanya sah, tapi apakah diterima? Wallahu a'lam. Puasa diterima itulah puasa yang memang iman wa ihtisaban. Memang ikhlas dia. Memang tidak ada rasanya berat melakukan ini. Nah, itu dia. Yang kedua dari Bapak tadi kata Sayyidina. Nah, ini Sayyidina ini adalah kata puji-pujian saja nih. Orang yang kita cintai, kita puji salah. Istri kita lah kita katakan yang kita cintai sekarang ini. Apalah kata-kata pujian yang cocok sama dia? Salah atau tidak? Tidak salah. Kalau orang tidak mau mengucapkannya, dia itu. Saya bilang kepada guru kita ini, guru Haji Suheri yang ganteng, yang tampan, yang humble, sudah salah. Cuma jangan gara-gara sesama kita sepuji-pujian itu salah-salah bisa lupa daratan orang dipuji. Itu ada masalah. Dia segala-galanya rasa sudah. Itu yang tidak salah. Jadi kalau kepada Nabi Muhammad, saya rasa ucapan Sayyidina adalah penghulu kita. Memang dia adalah sebagai penghulu kita, yang dihulu, sebagai yang kita ikuti. Tidak ada lagi yang lain. Sayyidina, Nabina, wa Habibina, wa Syafi'ina, wa Zuhrina, wa Maulana adalah kata-kata pujian. Memang di kata sholawat
memang nggak ada disebut itu, tapi kalau disebut itu sekedar menambah puji-pujian kepada orang-orang yang layak, yang harus kita agungkan. Layak. Makhluk Allah yang paling terpuji sejak adanya di dunia ini adalah Nabi Muhammad. Ingat ketika Nabi Adam saja ingin menyentuh Siti Hawa, Allah perintahkan maharnya kasih sholawat sama dia. Sholawat siapa? Sholawat kepada Muhammad. Muhammad kan belum ada masa itu, tapi Allah sudah memerintahkan seperti itu. Jadi kalau yang namanya pujian saya rasa Pak taklah salah. Tapi kalau menghargai orang awam, mengapa dia namanya menyuruhkan dia, Allah yang jolek, Allah mencuri sudah hitam, balik pula sudah boleh bau lagi air udara. Begitu kita meninggalnya Pak. Kalau ada ini bid'ah ini, dia tahu saya bilang lagi bilang bid'ah itu kan berpahala. Ya, itu hal yang baru. Selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar akidah, namanya kita ini beragama ini adalah kita yang memodifikasi. Ambal ini zaman Nabi nggak ada ini. Bikinlah kelompok saiku, mirip kelompok kurma. Itulah apa kita bikin di sini. Tapi namanya modifikasi dan namanya mencari kenyamanan. Itu tak ada juga orang dalam masjid. Tidak apa bilang Pak. Begitu sholat sempat bawa cabut dia. Rasa itu kita namanya ambal ini. Saya rasa itu Pak ya. Panjang ini. Terima kasih Ustaz. Saya kembali adalah pembaharuan, penambahan. Tadi Ustaz bilang hasanah dan dolalah itu tidak ada bilang Nabi, tidak ada bilang Nabi. Hanya ulama-ulama belakangan yang mengatakan. Cuma cirinya ada. Mana bid'ah dolalah, bid'ah sesat, mana bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah adalah yang menambah-nambahi dan yang mengurangi rukun iman dan rukun Islam. Dolalah itu. Baik. Menambah-nambahi rukun iman, menambah-nambahi rukun Islam, dolalah. Kalau untuk kehidupan, jika itu baik, kita ikuti saja. Jangan pula lagi begini katanya. Oh Nabi itu semuanya masjid Nabi. Nabi jarang bertemu masjid. Nabi tinggal di Arab, tinggal lagi di dalam sana. Dan begitu. Jadi selama tidak merubah hukum iman, selama tidak merubah hukum Islam, itu adalah bid'ah hasanah. Tengok saudara-saudara kita menambah syahadat itu. Ada kan? Tambah-tambah syahadatnya, tambah-tambah apanya. Itu lembaga itu. Sepesat menyesatkan. Ada tambah-tambahnya jumlah rakaat sholat. Kayak sembahyang subuh itu begitu seger-seger jawab. Mengapa meski dulu ya? Ada tambahin di lompat itu. Salah. Maka dalam jawab kalau kurang puas sholat subuh, kurang banyak, apa sholat sunat subuh lainnya? Namun tidak mengulangi apa namanya yang pokoknya. Kalau sholat di imam bersubuh arba'ah rakaat ini cocok 4 banyak rukunnya itu sambil kerja itu salah itu. Tapi kalau di luar itu tambahnya sholat sunat lain atau sebelum atau sebagainya yang sebagai olahraga katakan paling tidak hasanah. Hasanah itu begitu. Jadi kuncinya Bapak bid'ah dolalah itu tidak sekedar yang menambah-nambahi atau yang mengkurang-kurangi rukun Islam dan rukun iman. Sholat zuhur cocok dua dia cocok ini katanya. Begitulah sibuk-sibuknya bikin lompat dan salah juga itu. Dolalah itu ya. Tapi begitu pun boleh divoting.
bisa dijamak, janganlah ketentuan lainnya. Bukan berarti itu merupakan yang baik, dan ada syariatnya, dan ada syarat dan rukun, syarat dan ketentuan lainnya. Boleh mengkorting sholat kapan? Kalau dalam keadaan musafir. Begitu. Ya, terima kasih saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li abna'ina wa li awladina wa li azwajina wa li zurriyyatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li asatidina wa liman haqqara wa ahsana ilayna wa liman awsana bil du'a wa li amwatina amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qul salamata wa sihhata wal afiyata lana wa ala walidayna wa ala auladina wa ala azwajina wa ala ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' ibadatina innaka antas sami'ul 'alim. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.